Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hukum perdata internasional Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan seperjuangan dari kelas D Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alel Kafi, NPM 1921010249, kelas D jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir atau kuliah Hukum Perdata Internasional. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai 13. Semoga kawan-kawan semua bisa menyimak dan mengambil makna kata per kata yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi dari kelompok pertama. Saya harap kawan-kawan bisa mendengarkan dengan seksama dan menyimak apa yang akan saya sampaikan. Baik. Dalam materi kelompok pertama, yaitu pengertian hukum antar tata hukum. Hukum Perdata Internasional atau HPI di Indonesia oleh Profesor Goh Geok Siong atau Gautama dipergunakan istilah yaitu hukum antar tata hukum atau HATA, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama atau azas equality. HPI adalah hukum nasional, bukan internasional. Sumbernya hukum nasional. Hanya saja dalam HPI ada unsur asingnya atau foreign element. Jadi HPI merupakan hukum perdata nasional untuk hubungan-hubungan internasional. Dalam HPI ada elemen-elemen yang termasuk di dalamnya, yaitu sumber hukumnya hukum nasional, hubungannya fakta-fakta materi bersifat internasional, azas nasionalistis, atau sumber dari HPI adalah hukum nasional. Azas internasionalistis dari berbagai HPI, ada satu HPI yang posisinya berada di atas dari sistem hukum yang ada atau supranasional. HPI merupakan hubungan antar orang atau person dengan orang di mana tempat terdapat unsur-unsur asing. Contoh-contoh dari sumber hukum nasional yaitu yang pertama pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua UU PMA Nomor 1 Tahun 1967. Yang ketiga pasal 16, 17. Materi selanjutnya yaitu dari kelompok 2 titik-titik pertalian. Pengertian dari titik pertalian yaitu titik pertalian atau titik taut dalam HPI biasanya juga disebut dengan istilah anknopingspunten dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggrisnya connection factor of atau point of contact. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal yang atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu status hukum. Selanjutnya titik pertalian primer. Nah, di dalam titik pertaliannya ada titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Yang pertama yaitu titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Titik taut primer untuk HAG yaitu golongan rakyat. Titik taut atau pertalian primer adalah
faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan persoalan hukum perdata internasional atau HPI. Faktor yang menimbulkan isu HPI yaitu yang pertama kewarganegaraan, yang kedua domisili atau de jure atau tempat kediaman de facto, dan yang ketiga adalah tempat kedudukan badan hukum. Selanjutnya titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum yang mana yang harus dipergunakan atau digunakan untuk berlaku dalam suatu hubungan HPI. Yang termasuk dalam titik pertautan sekunder adalah yang pertama tempat terletak benda atau lexitus atau leg recitae. Yang kedua, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum atau lex loci actus. Yang ketiga, tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan atau lex loci celebrationis. Yang keempat, tempat ditandatanganinya kontrak atau lex loci contractus. Yang kelima, tempat dilaksanakannya perjanjian atau lex loci solutionis. Yang keenam, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti commissi. Yang ketujuh, pilihan hukum atau choice of law. Yang ke-8, kewarganegaraan. Yang ke-9, bendera kapal dan pesawat udara. Yang ke-10, domisili. Yang ke-11, tempat kediaman atau tempat kedudukan badan hukum. Selanjutnya materi dari kelompok 3 yaitu prinsip-prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Di dalam materi ini prinsip kewargaan dan prinsip domisili ada negara-negara di dunia menganut dua prinsip. Yang pertama, prinsip kewarganegaraan yaitu status personil orang atau baik warga negara maupun asing ditentukan oleh hukum nasional mereka. Yang kedua, prinsip domisili yaitu status personil seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya. Pada dasarnya yang disebut dengan prinsip domisili adalah negara atau tempat yang menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang atau center of his life. Pengertian hukum domisili ini sesungguhnya berasal dari hukum Inggris. Hukum domisili ini didasarkan pada kediaman permanen seseorang. Selanjutnya materi dari kelompok 4 yaitu penunjukan kembali atau renvoi. Nah, di dalam konsep renvoi ini sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan atau lex causae. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern lex fori atau sistem hukum lain selain lex causae apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Secara umum, renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari satu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex fori. Nah, masalah renvoi ini mempunyai pula hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Menurut HPI Indonesia, maka hukum Inggris yang harus diberlakukan untuk mengadili suatu perkara, pertanyaannya timbul, apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris itu? Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, hukum intern Inggris, domestic municipal law, yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan-hubungan hukum antar sesama orang Inggris. Yang kedua, bukan saja hukum intern, tetapi ditambah dengan kaidah-kaidah HPI Inggris, jadi termasuk di dalamnya kaidah-kaidah mengenai choice of law. Nah, contohnya tentang penunjukan lebih lanjut. Yang pertama, seseorang telah menikah dan tinggal di Moskow. Keduanya menjadi warga negara Swiss. Sebelum melangsungkan perkawinan, mereka berkonsultasi dengan instansi-instansi Rusia maupun Swiss. Apakah perkawinan mereka diperbolehkan? Jadi menurut HPI Rusia, perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum Rusia, sedangkan juga menurut HPI di Swiss, perkawinan ini dilangsungkan menurut hukum Rusia berdasarkan pasal
7F NAG. Satu perkawinan dilangsungkan di luar negeri menurut hukum Swiss jika saja dilangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri atau tidak semata-mata terjadi untuk menyelundupkan alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perkawinan menurut hukum Swiss. Masalah renvoi mempunyai hubungan erat dengan persoalan prinsipil atau masalah supranasional atau nasional. Nah, di dalam renvoi ini ada dua jenis. Yang pertama remission, yaitu penunjukan kembali dari hukum seharusnya. Berlaku lex causae berdasarkan ketentuan fori kepada ketentuan lex fori tersebut. Renvoi akan timbul bila mana hukum asing yang ditunjuk lex fori menunjuk kembali kepada lex fori tadi. Yang kedua transmission, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI ya. HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lain. Selanjutnya makalah dari kelompok 5 yaitu kualifikasi hukum perdata internasional. Kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam HPI, masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Kenyataan ini menimbulkan masalah utama, yaitu dalam suatu perkara HPI, tindakan kualifikasi harus dilakukan berdasarkan sistem hukum mana yang dan apa yang diantara sebagai sistem hukum yang relevan masalah kualifikasi dalam HPI. Nah, di dalam masalah HPI ini menjadi rumit dibandingkan dengan proses kualifikasi dalam persoalan-persoalan hukum internasional lainnya. Istilah yang dapat dipergunakan untuk menyebut kualifikasi diantaranya adalah qualification, classification, characterization dari beberapa bahasa Inggris. Selanjutnya materi dari kelompok 6 yaitu ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan salah satu asas atau standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Secara tradisional, doktrin-doktrin hukum perdata internasional membedakan dua fungsi lembaga ketertiban umum, yaitu fungsi positif. Yang pertama fungsi positif, yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari lex fori tetap diberikan atau tidak berkesampingan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional atau melalui proses pendekatan hukum perdata internasional, terlepas dari persoalan hukum yang mana yang harus berlaku atau apapun kaidah atau aturan lex fori yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing jika pemberlakuannya itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep lex fori, konsep-konsep dasar lex fori. Nah, di dalam ketertiban umum ini terdapat konsep-konsep yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu konsep Romawi, yang kedua konsep Jerman, yang ketiga konsep Anglo-Saxon. Selanjutnya materi dari kelompok 8 yaitu pilihan hukum. Di dalam materi kelompok 8 ini pilihan hukum merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori hukum HPI. Pilihan hukum merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori hukum perdata internasional atau yang lazim disebut dengan partage autonomy. Pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Di dalam pilihan hukum ini ada batasan-batasan dalam memilih pilihan hukum. Yang pertama, pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy. Yang kedua, pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam hukum kontrak. Nah, selanjutnya macam-macam pilihan hukum. Ada 4 macam pilihan hukum yang dikenal dalam pembacaan HPI, yaitu pilihan hukum secara tegas,
pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap atau disebut juga sebagai presumptio juris, pilihan hukum secara hipotesis. Jadi selanjutnya yaitu dari kelompok 9 yaitu hak-hak yang telah diperoleh. Dalam konsep hak-hak yang telah diperoleh dalam hukum perdata internasional, yaitu yang pertama, istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right of obligation created aboard atau hak-hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing yang menjadi persoalan dalam HPI. Apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaedah-kaedah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh res fori. Nah, menurut Profesor Sudargo Gautama, dalam HPI masalah vested right ini dikemukakan untuk mempermasalahkan sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fakta-fakta akan mempengaruhi berlakunya kaedah-kaedah hukum yang semulanya digunakan. Nah, vested right ini dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan di luar forum dapat menerbitkan suatu hak yang melekat pada pihak penggugat akan dilaksanakan atau diakui oleh forum tempat hak itu diajukan sebagai perkara. Selanjutnya materi dari kelompok 10 yaitu persoalan pendahuluan. Pengertian persoalan pendahuluan. Nah, persoalan pendahuluan ini diartikan sebagai bagian teori umum HPI yang di waktu akhir ini telah memperoleh banyak perhatian para sarjana. Dengan bagian lain dari teori umum HPI terdapat hubungan-hubungan erat, misalnya dengan masalah kualifikasi dan renvoy, dengan masalah hak-hak yang telah diperoleh yang sudah kita uraikan secara tersendiri di atas. Nah, uraian dari istilah, apa yang diartikan dengan istilah atau persoalan pendahuluan ini, putusan terakhir dari suatu persoalan HPI diajukan di hadapan hakim dari suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Persoalan inilah yang dinamakan sebagai persoalan pendahuluan. Persoalan yang harus dipecahkan lebih dahulu ini ditampilkan ke muka jika dalam suatu persoalan pokok atau Hauptfrage yang diajukan di hadapan hakim telah menjadi pasti hukum manakah yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan pokok ini. Selanjutnya pembatasan dari persoalan pendahuluan terhadap lain-lain. Selanjutnya materi dari kelompok 11 yaitu penyesuaian HPI. Pengertian dari penyesuaian yaitu adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum, terminologi hukum atau terminologi hukum sendiri. Nah, penyesuaian ini meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Transposition adalah pemindahan atau transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu dalam pengertian hukum lain. Substitution adalah suatu pengertian hukum tersendiri atau intern, digantikan dengan pengertian hukum asing yang sama nilainya. Dalam hal ini dilakukan sebagai perbandingan hukum. Adaptation adalah penghalusan hukum dengan mengkombinasikan pengertian-pengertian hukum yang saling berkaitan. Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Nah, hubungan penyesuaian dengan kualifikasi menurut Kollewijn, penyesuaian merupakan salah satu cara kualifikasi yang khusus pada waktu membahas perkara adopsi Belgia di atas. Beliau menyatakan bahwa penyesuaian ini merupakan pula kualifikasi problem. Dalam kualifikasi yang biasa, hukum yang harus dipergunakan belum dipastikan, sedangkan di dalam penyesuaian hukum yang harus dipergunakan sudah ditemukan atau dipastikan. Pada waktu hakim mengadili perkara adopsi Belgia itu, kaidah-kaidah penunjukan mengenai perbuatan melanggar hukum sudah pasti adanya, dan juga sudah jelas bagi hakim hukum mana yang harus dipergunakan, yaitu hukum Belanda sebagai lex loci delicti komisi,
atau hukum tempat dilakukannya perbuatan melawan hukumnya dari kelompok 12, yaitu timbal balik dan pembalasan. Tidak semua penulis HPI memperhatikan masalah ini karena masalah ini lebih memperlihatkan corak-corak hukum internasional publik daripada perdata, terutama di bidang hukum orang asing, condition the stranger. Kita disaksikan pentingnya masalah timbal balik dalam pembalasan ini karena kita condong pada pengertian luas mengenai HPI yang mencakup pula condition the strangers. Bagi kita beralasan untuk mempersoalkan pula masalah timbal balik dan pembalasan ini juga di bidang pengakuan daripada keputusan asing dan kemudian pula berkenaan dengan persoalan pemakaian hukum asing yang timbul dalam persoalan ini. Hukum asing yang oleh kaidah HPI hakim harus dipergunakan, akhirnya kita menyaksikan tidak dipakai pula karena tidak terpenuhi syarat-syarat timbal balik atau harus dilakukan pembalasan. Persoalan timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah perkawinan hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI apakah merupakan law applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Pengecualian terhadap pemakaian hukum asing ini terjadi antara lain dalam bentuk ketertiban umum. Sekarang ini kita ditemukan lagi pengecualian berikutnya, yakni apabila dalam hal-hal tertentu yang diharapkan hanya jarang terjadi hukum asing tidak dapat dipergunakan karena tidak terpenuhi syarat-syarat timbal balik atau harus dilakukannya pembalasan. Materi dari kelompok 13 yaitu pemakaian hukum asing. Pengertian hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain atau negara asing di luar wilayah pada umumnya. Pada umumnya hukum asing itu lebih mengarah pada proses hukum maupun aturan hukum dari suatu negara lain. Pemakaian hukum asing dalam HPI dapat dikelompokkan menjadi beberapa kualifikasi. Yang pertama, hukum asing dianggap sebagai hukum atau regulation. Yang kedua, hukum asing dianggap sebagai fakta atau regularity. Yang ketiga, hukum asing dianggap sebagai pembagian hukum nasional atau treaty convention. Pemakaian hukum asing dapat memunculkan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah hak-hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum suatu hukum asing tertentu perlu atau tidak diakui oleh lex fori? Yang kedua, bila seseorang warga negara Cina berdasarkan hukum Cina, ia diakui sebagai pemegang hak milik suatu benda bergerak. Kemudian dia mengubah kewarganegaranya menjadi Indonesia. Apakah menurut hukum Indonesia benda bergerak miliknya akan tetap diakui? Yang ketiga, apabila hakim di Indonesia menganggap bahwa pemilikan suatu benda yang bergerak dianggap sah menurut hukum Cina, akan sah juga menurut hukum Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengadilan Indonesia menerima prinsip hak-hak yang telah diperoleh atau pemakaian hukum asing Western right dan hak-hak yang dimiliki seseorang suatu subjek hukum berdasarkan kaidah-kaidah hukum asing yang dapat diakui dalam yurisdiksi lex fori selama pengakuan undang-undang tidak bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat lex fori. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Mungkin ada beberapa materi yang agak kurang penjelasannya karena memang saya hanya manusia biasa, terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan, dan juga semoga materi ini dapat menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan semua dan menjadi inspirasi untuk selalu memperdalam ilmu hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira materi tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam materi-materi dari kelompok 1 sampai 13. Saya akhiri, bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.